Tahu nggak sih, kita tuh bisa melangkah lebih jauh daripada kita hanya melangkah di zona-zona nyaman saja. Halo teman-teman Webedia, kembali lagi nih ataupun mundur kita berjalan di tempat selalu di proses yang sama hingga membuat kita terlena dengan yang namanya zona nyaman. Nah, tahu nggak sih, kita tuh bisa melangkah lebih jauh daripada kita hanya melangkah di zona-zona nyaman saja. Nah, semua itu terangkum di dalam buku yang bakalan kita bahas kali ini, yaitu Patah Tumbuh Kembali. Di dalam buku ini diceritakan yaitu dunia memang tak selalu sesuai dengan selera yang kita inginkan. Dunia begitu sesak untuk kondisi patah yang menerpa, sehingga kita butuh sepi, terapi untuk menopang diri, untuk melangkah kembali. Akan banyak kisah yang banyak menjadi penyemangat diri dan menghapus pikiran negatif bahwa dirimu lebih beruntung. Patah tumbuh kembali akan membawa dan menemani kalian untuk melewati perahu kalian. Dengan kembali tumbuh memudarkan keterbatasan kamu dengan kelebihan kamu. Menghapus kekecewaan dengan berani tumbuh dari dunia yang fana dengan tetap menunjukkan niat lillah karena Allah. Untukmu, wahai jiwa-jiwa yang terperangkap, kembalilah untuk tumbuh kembali. Karena dunia ini terlalu kecil untuk dirimu sedih. Selamat berlabuh cerita untuk menikmatinya. Itu yang dikatakan di dalam buku ini. Patah tumbuh kembali ini ternyata dibuat oleh seorang wanita yang bernama Nurul Zikro. Nurul Zikro ini lahir di kota Medan dan lahirnya tanggal 2 Januari 1997. Wah, masih muda loh. Ya, sekarang berarti sekitar umur 25 tahun. Nah, dia ini anak dari bapak muslim dan ibunya yaitu bernama Ibu Nurahmi. Dia itu hobi menulis semenjak sekolah dasar loh. Bayangin kita ngapain sih sekolah dasar? Paling main kelereng ya. Itu zamannya gue mimin ya, main kelereng. Kalau sekarang ya paling main gadget. Nah, ada yang mau menulis. Hebat ya, ternyata dulu hasilnya dia udah mau menulis sejak sekolah dasar. Nah, dia baru menekuni yang namanya menulis itu sejak pandemi pada tahun 2020. Masih ganas-ganasnya tuh pandemi COVID. Dia itu telah mengikuti pelatihan seperti latihan menulis dan latihan untuk mengedit video hingga melahirkan sebuah buku terbitan yang berjudul Patah Tumbuh Kembali. Ada cerita nih di balik kelahiran buku ini. Jadi dia itu membuat buku ini karena pengen cerita bahwa hidupnya sekecil daun kelor. Maka dari itu dia pengen tumbuh dan bangkit. Karena hidup hanyalah sekali. Manfaatkanlah sebaik mungkin untuk terus menebar kebermanfaatan dimanapun dan kapanpun. Itu yang dikatakan menurut arti dari judul Patah Tumbuh Kembali, yaitu artinya menganalogikan kehidupan kita. Ibarat pohon nih, pohon mulai dari kecambah, tumbuh pohon remaja, besar lalu ada angin kencang, kadang rantingnya patah, kulitnya terbakar, namun ia tak berhenti hingga tumbuh kembali, akhirnya bisa kokoh. Begitu pula kehidupan, tak selamanya akan mengalami patah, pasti akan ada tumbuhnya juga dong. Nah, buku ini tuh bakal memotivasi diri kita, diri orang lain, bahkan teman-teman dan kerabat kalian
Dunia ini terkadang tak selalu sesuai dengan selera yang kita harapkan. Karena dunia tempat kita berjuang. Perjuangan-perjuangan itu membuat kita sesak, lelah, hingga berdampak kita down, frustasi, bahkan pengen banget mengakhiri hidup. Oh, jangan ya, karena kalau mengakhiri hidup itu adalah dosa yang sangat besar. Nah, buku ini tuh memberi kita terapi, ya, entah itu kita stres atau anxiety atau stres, atau kita itu pusing gitu. Apalagi kalau anak zaman sekarang tuh namanya selalu bilang kalau itu tuh namanya mental, penyakit mental, ya kan? Padahal enggak, mereka tuh cuma beromong-omong aja. Karena penyakit mental itu pada diri kita sendiri. Kalau kita menganggap itu bukan penyakit mental, itu tentu aja bukan. Tapi mereka selalu menganggap bahwa itu adalah penyakit mental yang membuat mereka akhirnya ingin menyendiri. Parah sih kayak gitu. Bu Mimi pernah punya teman yang kayak gitu. Dan akhirnya Bu Mimi udah pasrah aja, nggak bisa membantu lagi, ya kan? Tapi sih ada keinginan untuk membantu dia agar kembali menjadi manusia yang normal, yang tidak memiliki kata-kata yang sakit. Lanjut lagi ke dalam buku ini, yaitu buku ini tuh kan menerapi kita dari yang ada namanya stres. Nah, agar kita kembali menopang diri untuk melangkah kembali. Banyak kisah yang menginspirasi para pembaca bahwa di dunia ini ada yang lebih terpuruk, ada juga yang lebih hancur, ada juga yang lebih jatuh daripada kita. Namun mereka tak larut dari keterpurukan, tak larut dalam penjara kesedihan. Mereka bangkit, mereka mencoba tumbuh kembali, menghapus kekecewaan, berani tumbuh dari dunia yang fana dan tetap menuntut karunia. Alhamdulillah, karena Allah Ta'ala. Mungkin ada titipan yang ada di dalam ini yang gue ingin harus kasih tahu buat kalian. Mungkin ada titipan yang gue ingin harus kasih tahu nih pada kalian. Gue ingin pengen kalian tahu dan ingat ya, karena ini sangat penting buat kalian. Tahu nggak apa itu? Jadi yang pertama itu untuk menjaga semangat bukan perkara mudah. Ya, ada pun hal yang kita harus betulkan, yaitu yang pertama, bersikap optimis. Milikilah pandangan baik terhadap apapun hal itu, apapun hal yang kita kerjakan, apapun hal yang membuat kita stres, tetaplah berpikir positif, positif, positif. Yang kedua, fokus pada kelebihan. Semangat yang bisa turun bisa diakibatkan karena kita selalu merasa punya kelemahan. Ingatlah, kita di dunia ini menjadikan good looking everything, maka kita harus membuktikan good akhlak, good iman, dan tiada tanding. Yang ketiga, ingatlah balik kesuksesan kita pernah ngapain aja sih? Pernah juara 1 untuk di bidang matematika, atau pernah juara 1 di kelas, atau pernah jadi OSIS. Itu suatu kebanggaan. Jangan pikirin kelemahan kalian, tetap optimis kalian punya kelebihan. Oke. Nah, yang keempat, atau yakinlah dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih janjinya? Surga. Lagi tidak ada nih. Lagi harta, dan masih banyak lagi. Tentu aja di dunia ini kita selalu menganggap harta, tahta, atau pasangan. Enggak juga sih. Kalau gue Mimi, harta, tahta, keimanan. Tentu dong, siapa sih yang gak pengen dapetin 3 hal tersebut? Kalian juga pengen kan? Tenang aja, selama kalian masih pengen untuk bangkit, maju, dan bersemangat dalam hidup kalian, dan menjauhkan kata-kata mental breakdown, mental sakit mental, stres lah, bisa kalian jauhkan itu semua. Kalian tetap utamakan kesuksesan, mental healthy, dan keberhasilan. Maju terus, pantang mundur. Jadi, gue Mimin mau kasih tahu kalian kesimpulan dari buku ini, yaitu untukmu, wahai jiwa-jiwa yang terperangkap dalam penjara kekerdilan, kesedihan, kekecewaan, kembalilah
untuk tumbuh kembali, karena dunia ini terlalu kecil, terlalu fana untuk dirimu merasakan kesedihan. Selamat berlabuh cerita untuk menikmatinya. Hidup yang sehat, hidup yang cerah, dan hidup yang maju terus, pantang. Peace. Oke, sekian dulu dari gue Mimin. Gue Mimin pengen bercerita sama kalian. Jauhilah seluruh hal yang dinamakan mental. Jauhilah dari seluruh larangannya, dan jauhilah yang namanya pacar, tapi dekatilah yang namanya Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekatkan diri kalian untuk beribadah kepadanya. Dan jangan kalian lupa untuk membeli buku ini, karena di dalam buku ini dapat memotivasi kalian yang tadinya terpuruk, kalian bisa bangkit. Yang tadinya kalian ingin bunuh diri, kalian gak jadi untuk bunuh diri. Dengan buku ini kalian mendapatkan kesehatan mental yang katanya sakit mental. Kalian bisa membaca buku ini yang akan memotivasi diri kalian untuk bangkit kembali dari yang namanya keterpurukan. Oke, mungkin sekian dulu review buku dari gue Mimin. Jika kalian ingin membeli buku ini, kalian bisa langsung aja download aplikasi Guepedia atau bisa kunjungi langsung di websitenya, yaitu www.guepedia.com www.guepedia.com, atau kalian bisa klik link yang ada di bawah ini ya. Kalian bisa juga untuk membelinya melalui marketplace yang ada di Indonesia, yaitu Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak. Sekian dulu dari gue Mimin. Mimin sampaikan, sampai jumpa. Oh iya, gue Mimin lupa nih buat ngasih tahu kalian, ternyata kalian juga harus mendengarkan hal ini, yaitu menjaga semangat bukan perkara mudah. Adapun hal yang kita butuhkan apa aja sih? Yang pertama, bersikap optimis. Milikilah pandangan baik terhadap hal yang kita bakal kerjain. Fokus kepada kelebihan apa sih yang kita punya selama hidup. Seperti contohnya kalian juara 1 di kelas, atau memiliki prestasi seperti juara 1 pada Olimpiade Matematika. Itu adalah kelebihan kamu. Jangan terfokus terhadap kelemahan yang kamu punya. Kamu salah 1, kamu bisa benar 2. Kamu salah 3, kamu bisa benar 5 atau bahkan 10. Karena kita gak ada yang tahu kelemahan apa yang kita punya. Jika kita punya kelemahan, kita akan memperbaikinya agar menjadi kelebihan kita. Ingatlah, dunia itu good looking guys, everything. Maka kita harus good akhlak dan good iman. Tiada tandingnya. Dan 3, kita harus ingat lagi kesuksesan apa yang kita punya. Lalu yakinlah kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala apa aja sih? Surga. Dan dari tahu bahkan